Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih konsisten bersama gue Hanif Tamrin yang akan menemani aktivitas pagi kalian untuk bisa lebih bersemangat walaupun ini adalah Sabtu pagi. Jadi buat teman-teman yang Sabtunya mau leha-leha tapi masih bangun pagi, tentunya gue kembali hadir untuk memberikan extra boost semangat bagi kalian semua yang lagi lari, yang lagi main bersihin burung, yang lagi mau rutinitas bikin sarapan, atau yang lain-lain. Kita hari ini akan kedatangan banyak sekali berita-berita breaking news yang sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama, dan tentunya mungkin itu adalah berita dari klub kesayangan kalian. Tapi sebelum itu gue pengen mengucapkan selamat karena ada satu pemenang yang sudah dikonfirmasi untuk kompetisi Clipper Hanif Tamrin. Itu adalah, siapa sih namanya nih? Aditya RJN 4 ya. Aditya RJN 4. Nih gue buka nih, Aditya RJN 4. Dia berhasil mencapai 1,1 juta views. Dan kalian tahu nggak, kontennya yang FYP itu potongan konten gue ngomong tobrut. Emang TikTok sekalinya yang FYP yang begitu. Ya, masih terbuka memang kompetisi Clipper ini untuk para teman-teman Clipper biar bisa gajian sampai tanggal 16 ya Bang, 16 Agustus 2025, sehari sebelum pembukaan Liga Inggris yang baru. Oke? Masih ada slot untuk 4 pemenang lagi untuk dapetin 500.000 untuk 500.000 penonton per video. Masih ada ups for grabs, ada beberapa yang udah mendekati, dan masih ada slot 2 lagi ya Bang, berarti untuk yang 1 juta ya. Nanti apabila memang di akhir tanggal 16 ternyata tidak ada yang mencapai 1 juta lagi atau 500.000, kita akan cari yang terdekat dan tetap kita akan bagikan secara pro rata. Oke? Dan sekarang kita akan mencoba untuk merecap apa aja kira-kira bahasan yang akan kita bahas pada episode kali ini. Di Sabtu pagi ini gue akan sedikit membahas tentang perkembangan terbaru dari seorang Benjamin Sesko, my friend. Tentunya yang menjadi target banyak klub gitu ya untuk bisa didatangkan. Kemudian juga masih ada Isak, terus juga nanti ada alasan kenapa Newcastle sekarang kesulitan untuk bisa compete dan bersaing dengan tim-tim yang memang kategori Big Six. Lalu juga ada rilis terbaru dari Football Benchmark kalau nggak salah tentang valuasi top 10 dari pemain yang paling valuasinya paling tinggi di dunia saat ini. Siapa ya kira-kira yang masuk menjadi juaranya, kita lihat nanti dari rilisnya. Dan ada beberapa juga tentunya update dari transfer yang akan segera diumumkan. Itu antara lain ada James Trafford yang pindah ke Manchester City, kemudian juga ada Jadon Sancho, kemudian juga ada bid terkini untuk Emi Martinez yang akhirnya ditolak dari Manchester United, dan juga beberapa update kabar yang lain. Langsung aja kita bahas yang pertama. Newcastle United langsung mengincar incaran mereka yang baru, itu adalah Benjamin Sesko untuk bisa menggantikan potensi kehilangan dari seorang Alexander Isak. Nah, di episode kemarin kalian mungkin sudah mendengar juga dan nonton bahwasannya secara resmi Isak sudah menyampaikan keinginannya untuk ditransfer oleh Newcastle. Jadi dia put on transfer request, minta untuk segera dijual, dan akhirnya dia dicoret dari daftar skuad Newcastle pramusim ke Asia. Nah, ini menjadi sebuah pukulan telak bagi Newcastle United karena Isak adalah best player mereka, dan tentunya kita semua paham bahwasannya market striker di Eropa yang benar-benar bagus secara performa itu sedang terbatas lah gitu. Dan sekarang dengan adanya dinamika ini, akhirnya Newcastle United mencoba mengidentifikasi siapa nama-nama yang berpotensi bisa didatangkan apabila benar Isak ini akan pergi, dan yang menjadi target utama itu adalah Benjamin Sesko. Nah, sekarang kita coba analisa sedikit nih. Ini kan pemain memang namanya udah beredar ya 2 musim terakhir lah ya, digadang-gadang diincar sama klub A, diincar sama klub B, mostly tim-tim besar lah yang mencoba mengincar dia, tapi tidak pernah benar-benar materialize gitu, nggak pernah benar-benar kejadian transfer dia. Dan dengan dinamika yang udah memasuki akhir Juli, dia masih ada di Leipzig, my friend gitu. Kenapa? Kalau emang dia jago banget, kenapa dia udah nggak pindah? Nah, kita cek dulu alasan dari
kurang lebih kita coba analisa dan identifikasi alasannya kenapa seorang Benjamin Sesko masih belum pindah dan dipinang oleh klub besar hingga saat ini. Oke, yang pertama, adanya anggapan bahwasannya Sesko ini masih terlalu raw atau terlalu mentah lah. Jadi belum ada di level yang established. Kalau kita bandingin mungkin sama let's say Isak ya gitu, atau sama Gyökeres ya. Gyökeres kan striker paling produktif di Eropa musim lalu. Kemudian kalau kita bandingin sama Isak ya, dia udah 20 plus gol sama beberapa musim di Liga Inggris. Secara identifikasi dua nama itu lebih preferred oleh tim-tim besar ketimbang Sesko yang sebenarnya tampil musim lalu so-so lah gue bisa bilang, karena memang Leipzig itu tampil jelek pada musim lalu, finish di urutan ke-7 dan di tengah musim itu Marco Rose tuh dipecat. Jadi despite turbulensi itu dia masih bikin 13 gol musim lalu di Liga ya. Di Liga dia bikin 13 gol. Total dia bikin 21 gol. Tetapi permasalahannya 13 gol yang dia ciptakan di liga ini itu dilakukan dengan 900 menit lebih banyak ketimbang musim lalu, di mana dia cetak 14 gol. Jadi sebenarnya terlepas dari dia sudah beradaptasi dengan rekan setimnya di Leipzig, performanya cenderung menurun. Dan kalau kalian notice di Euro kemarin dia nggak cetak 1 gol pun gitu. Jadi apa yang digadang-gadang dia akan jadi the next big thing, 2 musim berselang itu gak kejadian, atau seenggaknya dari sisi performance itu benar-benar gak kelihatan signifikan peningkatannya gitu. Jadi itu yang membuat ada hesitant atau keraguan-raguan dari tim besar ini untuk langsung ngebom Sesko dengan biaya transfer yang diinginkan oleh Leipzig gitu. Dan yang menjadi kesulitan lagi kenapa dia belum ditransfer sampai saat ini, dengan status yang masih belum matang, harga yang dipatok oleh Leipzig itu relatif sama untuk harga Gyökeres dan harga Ekitike. Jadi orang akan, ya tim-tim prominent, tim-tim mapan akhirnya berpikir ulang, kalau gua dapetin Gyökeres udah finish artikel, udah pasti lebih yakin, lebih certain lah kalau ini akan berhasil. Sementara sama Sesko ini masih belinya tuh beli potensi, bukan beli barang jadi. Kurang lebih seperti itu. Itu yang membuat akhirnya Arsenal pun bahkan pivot. Dia langsung pindahkan fokusnya ke Gyökeres the moment Gyökeres menentukan gua maunya pindah ke Arsenal. Sehingga Arsenal abandon persuasion untuk seorang Benjamin Sesko. Nah, ada nggak tim-tim yang tertarik sama dia? Banyak gitu. Paling gampang AC Milan tertarik. Cuman permasalahannya Milan nggak punya duit, gitu kan, kita tahu Milan nggak punya uang untuk bisa mendatangkan seorang Benjamin Sesko yang maharnya itu diset oleh Leipzig minimal untuk lu sama gua nih my friend, kita duduk di meja negosiasi itu starting bidnya 75 juta euro untuk seorang Benjamin Sesko gitu. Jadi memang ini di luar kemampuan tim-tim Italia gitu. Dan kita tahu tim selain Milan yang meminati dia dari beberapa waktu yang lalu itu adalah Arsenal yang akhirnya memutuskan gua pivot aja deh ke Gyökeres karena kayak ini lebih pasti Gyökeresnya mau ke gua. Ini lebih cepat hasilnya, resultsnya tuh lebih urgensi untuk mengejar resultsnya tuh lebih jelas gitu, karena Arsenal kan berada dalam posisi ya udah 3 musim terakhir peringkat 2, saatnya juara gitu. Urgensinya ada di situ. Dia nggak bisa lagi menunggu seorang pemain ujung tombak yang butuh 1-2 musim dulu untuk adaptasi atau misalnya untuk benar-benar bisa memberikan dampak gitu. Nah ini udah nggak bisa gitu. Dan terakhir kita tahu Chelsea juga sebenarnya tertarik, tetapi sama considerationsnya adalah ini masih terlalu mentah, dan kalau mungkin dibandingin sama Delap atau dibandingin sama Joao Pedro, mereka lebih yakin akhirnya sama 2 nama ini, akhirnya Benjamin Sesko ditinggalkan. Dan mungkin terakhir sekarang the only possible solutions itu tinggal 2, Newcastle United yang memang butuh pengganti Alexander Isak, dan tentunya Manchester United. Ini dia, Manchester United sudah pernah mencoba pada saat itu, tapi Sesko bersama Erik ten Hag ya teman, Sesko pada saat itu memilih untuk stay di Leipzig karena merasa terlalu dini untuk pindah ke Liga Inggris. Nah, itu kira-kira alasan beberapa dari kenapa seorang Sesko ini
sampai di penghujung Juli ya, kan kita tahu nih Agustus selang 2 minggu tuh turnamen liga udah mulai. Idealnya kalau lu memang incaran utama di awal Juli itu lu udah ditransfer. Biar apa? Biar lu bisa pramusimnya bener, lu aklimatisasi, perkenalan dengan rekan setim, ngerti metode mainnya, sehingga by Agustus tuh lu udah tune in gitu. Nah permasalahannya kita masuk Agustus aja nih dia, my friend, kawan kita ini belum juga dipinang gitu. Nah itulah alasan kurang lebih beberapa klasifikasi. Nah kita masuk sekarang ke Newcastle United ya. It's a very tragic tragic situation yang dialami menurut gua oleh klub Newcastle United ya. Gua ngerasa agak prihatin gitu ya dengan situasi saganya Isak ini gitu. Dan di satu sisi ini membuat gua mencoba menilai stage yang Newcastle United saat ini berada gitu. Jadi menurut gua aturan PSR itu menghambat perkembangan Newcastle United gitu. Gua merasa aturan ini it's a very disadvantage in the favor of Newcastle United. Kenapa? Karena aturan PSR itu jelas, lu nggak boleh rugi lebih dari 15 juta pound dalam 3 musim terakhir. Apa yang lu mau spend itu harus jelas juga korelasinya dengan revenue yang lo dapatkan gitu. Kalau boleh ruginya nggak boleh banyak gitu. Hanya sekitar 15 juta pound yang diamortisasi ke 3 musim terakhir. Berarti kayak 5 juta pound lo boleh rugi lah semusim gitu ya. Kurang lebih itu aturan dari PSR. Nah, sekarang karena aturan ini Newcastle United itu berada dalam situasi yang sulit. Kenapa? Karena ini klub kaya yang punya PIF ya, dan antaranya Saudi Arabia, my friend. They have money to spend, tapi mereka nggak bisa spend uangnya. Karena apa? Karena aturan ini. Jadi kalau mereka mau misalnya ngebom nih ya untuk let's say Benjamin Sesko gitu, 75 juta euro. Mereka tuh harus menjelaskan revenue yang akan datang. Dari mana revenue-nya gitu. Karena kan revenue itu udah fix dari hak siar TV, dari tiket nonton pertandingan ya, dari ticketing, dari merchandising, dan dari commercials. 4 lah kurang lebih kantong revenue itu. Dan di levelnya Newcastle United tahun lalu aja total revenue-nya itu 320 juta pound. Total ya, ini udah total semua nih revenue. Asumsilah revenue itu 320 juta pound, net sales-nya, laba bersihnya, asumsilah 15%. Berarti itu kan sekitar 90 atau 80 juta lah gitu. Itu kekuatan yang bisa dipakai buat dia untuk belanja. Jadi kecil sebenarnya gitu. Kalau dibandingin sama traditional Big Five ya, Manchester City aja musim lalu itu revenue-nya 715 juta pound. Jadi skalanya itu hampir 3 kali lipat dari yang bisa di-generate oleh Newcastle. Kenapa? Karena aturan PSR ini. Karena aturan PSR ini tuh bermata dua, teman-teman. Satu, untuk menjaga kesehatan dari tim-tim Premier League agar tidak lebih banyak, tidak besar pasak daripada tiang. Tapi yang kedua, ini juga membuat tim-tim yang sudah kaya tetap kaya dan lebih kaya, dan tim-tim yang ingin compete sama mereka akhirnya tidak bisa compete karena tidak bisa spend lebih banyak meskipun mereka punya uangnya. Gitu, kebayang ya gitu. Nah, karena aturannya mendesain seperti itu gitu. Kalau kita bedah lagi nih dari keuntungan komersial, kita bilang gini kan, gue bilang tadi soal tiket udah fix, hak siar udah fix. Jadi itu sebenarnya yang bisa dimainin itu komersial. Makanya kan memang tuduhan 115 accusations kepada Manchester City itu adalah penggelembungan sponsorship atau commercial deals. Nah, kita lihat deh, kita coba bandingin ya. Keuntungan yang didapatkan oleh Newcastle murni dari komersial, dari deal komersial itu hanya sekitar 84 juta pound. Kalau dibandingin sama tim Big Five ya, paling rendah tuh Arsenal di Big Five. Itu keuntungan komersialnya 218 juta pound. Jadi ini ya, Arsenal
Dari komersial gue bisa belanja 218 juta. Lu bayangin nggak? Dibandingin sama Newcastle cuma 84. Jadi itu mempengaruhi kemampuan dia untuk belanja. Jadi kalau lu nggak punya uang dari komersial, penjualan pemain gitu kan, atau sponsorship atau apapun lah itu, ya lu nggak bisa compete sama Chelsea, Liverpool, Arsenal, City, ya itulah gitu, untuk bisa mendapatkan pemain-pemain terbaik, termasuk menggaji pemain. Nah, kita coba flashback sebelum aturan profit and sustainability rule ini diterapkan. Kita tahu sebelumnya itu stronghold kekuatan tim-tim itu kan nama-namanya selalu sama. Ada Arsenal, ada Manchester United. Dulu tuh ininya cuma 2 tim inilah gitu yang terus-terusan bersaing ya. Sekali-sekali Newcastle masuk pada saat itu, terus sempat ada Leeds United gitu kan, ada Blackburn Rovers, tapi nggak pernah benar-benar ada yang permanen karena ya semusim doang. Tapi hanya 2 tim ini. Nah, begitu ada Taipan masuk, itu akhirnya membuat aturan ini diterapkan. Kenapa? Karena Chelsea, Manchester City tiba-tiba bisa spend big. Gue beli semua pemain. Ini kita ngincar pemain yang sama, MU sama City atau MU sama Chelsea, ngincar pemain yang sama. Tinggal gue dobelin gajinya dibanding tawaran MU. Akhirnya pemainnya pindah ke Chelsea dan City. Nah, cuman pada saat itu bargaining powernya jadi solid karena belum ada aturan ini. Jadi Chelsea bisa akhirnya membangun kekuatan untuk compete dengan Arsenal dan Manchester United, begitupun dengan Manchester City. Sampai akhirnya aturan ini diterapkan. Pada saat aturannya diterapkan, accounting dan financingnya kedua tim ini itu sudah stabil. Jadi City udah nggak lagi dalam periode membayar gaji berlebihan untuk mengattract pemain bagus karena timnya udah juara. Naturally semua pemain jago mau ke situ, ada Pep Guardiola. Begitupun dengan Chelsea gitu. Udah terbukti udah juara Liga Champions, udah sering juara Liga, ya naturally pemain akan datang dengan harga gaji yang sesuai market rate. Nah, masalahnya di Newcastle nggak bisa, terlepas mereka pengen punya uang dan menggaji Isak di atas 300.000. Mereka ada duitnya nggak? Ada, ownernya kaya banget. Tetapi aturan PSR membuat mereka tidak bisa menerapkan itu. Nah, itu yang sebenarnya menurut gua agak sedikit dilema gitu kan, dan akhirnya ya Newcastle United berada dalam posisi ini, dan yang gua takutkan ini semakin membuat mereka berada dalam posisi yang lemah. Kenapa? Ini salah satu lagi nih analisa gua ya. Kalian ingat nggak ketika Barcelona menjual Neymar karena PSG ngaktifin release clause-nya gitu kan? Tiba-tiba Barcelona dapat duit banyak nih, tapi pemain kuncinya hilang. Akhirnya semua tim di luaran sana itu tahu Barcelona punya uang banyak untuk menggantikan Neymar. Yang terjadi adalah ketika Barcelona masuk ke market dan ingin mencari pemain pengganti Neymar, harganya tiba-tiba inflasinya gede banget. Dembele masa 100 juta sih my friend, ayolah come on gitu. Dan ini yang menurut gua itu akan terjadi nanti di Isak. Isak akan dijual dengan harga mahal, mungkin asumsi 125 juta pound atau 130 juta pound. Pasti Newcastle minta minimal 150, tapi nggak ada tim yang mau bayar. Pas udah tahu Isak minta transfer request itu, mungkin ketimbang boncos banget, akhirnya dia terima di 135 atau 130 lah, let's say ya. Tetap akan jadi rekor transfer yang ada di British country. Cuman ketika dia akan mengganti dengan striker yang lain, itu striker alternatif itu pasti harganya mahal karena tim yang mau jual, gue tahu lu punya uang my friend gitu kan, gue charge gede aja dia gitu. Dan kalau kita lihat siapa sih memang mungkin tim-tim di dunia ini sisanya yang bisa mendatangkan seorang Alexander Isak gitu ya dengan kondisi ini, menurut gue nggak banyak ya, menurut gue nggak banyak. Misal kita ngomong Chelsea itu udah punya 3 striker. Sebelum mereka menjual at least Nicholas Jackson, I don't think Chelsea will enter the market untuk Isak. Jadi gue akan mengeliminasi Chelsea. Kedua, Manchester City misalnya. Manchester City itu punya uang, tapi dia ada Haaland, jadi nggak mungkin dong. Nah, ini udah dieliminasi.
Makanya kita lihat dari situ. Tim-tim Itali udah pasti nggak mungkin nggak punya uang gitu. Udah simple aja lah gitu. Berarti itu tinggal beberapa asumsi yang bisa dan tertarik pemainnya kayak Barcelona. Mungkin, tapi mungkin nggak ini transfer terjadi ke Barcelona? Nggak mungkin, karena ya kita semua tahu Barcelona punya permasalahan 1:1 aturannya. Sama nih masalahnya kayak Newcastle nih, itu kurang lebih. Jadi dia punya uang mau spend pun nggak bisa untuk bisa mendatangkan Isak. Jadi menurut gue sisa 3 nih. Sisa 3 tim yang secara realistis bisa mendatangkan seorang Alexander Isak. Nomor 1 menurut gua itu adalah Real Madrid. Real Madrid revenue-nya tahun lalu, my friend, itu lebih dari 1 miliar euro. Despite mereka udah belanja 150 juta pound, mereka punya revenue 1 miliar euro, ya. Jadi asumsi Vinicius Junior dilepas atau Rodrigo dilepas, kawan kita ini bisa datang nih, ya. Jangan kaget, karena dia pernah main di La Liga juga. Ya, itu yang pertama menurut gua. Ini tergantung dari Opa Pires mau atau enggak gitu. Itu nomor 1. Nomor 2, kita tahu PSG kemarin memenangkan Liga Champions dengan false nine. Semua striker yang mereka akuisisi 3 musim terakhir itu nggak ada yang works. Kita ngomongin Randal Kolo Muani 95 juta euro, gagal. Goncalo Ramos juga hampir 70 juta, gagal gitu. Justru pemain mudanya Ekitike dilepas ke Frankfurt justru flourish gitu. At some point PSG bakal nyari striker menurut gua. Dan walaupun mereka sekarang lagi dari proses settlement dengan UEFA terkait aktivitas transfer mereka yang beli 11 pemain baru dengan mahar gila-gilaan di satu jendela transfer, settlementnya lagi dijalanin, tapi mereka bisa spend gitu. Dan di Inggris menurut gua itu adalah Liverpool. Kita semua tahu, udah dibahas nih di episode kemarin, di breakdown nih revenue-nya berapa, masih bisa untuk membeli seorang Isak. Jadi tulis di kolom komentar versi kalian, menurut kalian ini sebelum window ditutup kurang lebih Isak akan kemana. Dan kita apabila di episode hari ini nih, ini tembus 40.000, kita tanya sama Fabrizio di hari Senin, kita tanyain menurut dia itu yang paling mungkin Isak kemana, ya. Oke, itu dia analisa gua terkait transfer Isak. Kalian boleh setuju boleh enggak, but we'll see how it goes, ya. Nextnya gua menarik ini, gua mau ngangkat sedikit sebuah rilis yang disampaikan oleh siapa bang namanya? Football Benchmark, ya. Football Benchmark sebuah website yang menganalisa valuasi dari pemain yang ada di seluruh Eropa dan dunia, dan ini adalah urutan 10 pemain dengan valuasi tertinggi di dunia pada saat ini. Dan kembali Tobrut Lovers, Lamine Yamal menjadi juara. Ini dia Lamine Yamal. Ternyata valuasi Lamine Yamal itu di market sekarang ini harga realnya, bukan inflasi karena ada yang mau beli atau segala macam. Itu kalau dibeli secara harga rate yang normal di pasar itu valuasinya ada 242 juta pound sterling. Dan 245. Wah, mahal banget ya Lamine Yamal. Di bawahnya ada Kylian Mbappe dengan harga 205, lalu disusul oleh Erling Haaland 158 juta, ada Jude Bellingham di peringkat ke 4 151 juta, lalu ada Vinicius Junior 148 juta di peringkat 5. Nomor 6 Bukayo Saka. Ini adalah starboy-nya Arsenal gitu, kesayangannya produser Yafet. Dan ada Jamal Musiala yang sedang cedera di peringkat 7 dengan 133 juta pound sterling. Florian Wirtz yang baru jadi transfer ke Liverpool di peringkat 8 125 juta, sesuai kurang lebih sama harganya dia. Dan Pedri di bawah itu peringkat 9 114 juta, dan terakhir ditutup oleh Federico Valverde dengan harga 110 juta pound sterling. Nah, menurut kalian daftar ini sesuai nggak dengan keyakinan kalian, atau memang versinya kalian yang ada di seluruh Eropa, pemain-pemain dengan valuasi terbesar? Ya, valuasi itu kan bisa banyak ya faktornya, selain memang penampilan, usia mungkin semakin muda dia, semakin tentunya juga
gede harganya karena masih banyak sekali tahun yang bisa dimaksimalkan dari pemain tersebut. Kemudian tentunya penampilan di lapangan, dan pastinya ada faktor apakah ini pemain commercialize atau enggak, bisa dijual atau enggak di sisi luar sepak bolanya gitu. Nah, itu adalah faktor-faktor yang dikalkulasi oleh Football Benchmark untuk menentukan daftar tadi. Ya, itu terkait data statistik yang menarik, dan kita akan masuk lagi sekarang ke update transfer. Kita masuk ke Italia. AC Milan akhirnya kembali menyampaikan official bid untuk Jashari ke klub Bruges dengan improvement offering sebesar 35 juta euro plus bonus add-ons gitu ya. Ini adalah one for the future yang dikonsider oleh AC Milan untuk rebuilding lini tengah mereka. Kita semua tahu musim lalu Tierney Reinders akhirnya dilepas ke Manchester City, kemudian penggantinya itu sudah didatangkan juga dari Torino, Samuele Ricci ya, seorang defensive midfield yang gaya bermainnya lebih kepada deep lying playmaker, dan kemudian juga datang Luka Modric gitu yang lebih senior lah kurang lebih. Nah, ini untuk membalance komposisi lini tengah akhirnya disampaikan penawaran untuk klub Bruges untuk Jashari untuk bisa revamp lini tengahnya. Akhirnya nanti bertiga mungkin main Jashari, kemudian si Samuel Ricci dan Luka Modric gitu. Dan ini juga dilakukan akuisisinya untuk bisa menjadi pilar di lini tengah Milan untuk bertahun-tahun mendatang, dan juga dengan adanya Modric ya harapannya ini bisa dipoles sang wonderkid ini untuk bisa tampil dan dibimbing lah gitu ya untuk bisa menjadi world class midfielder. Mungkin kalau dulu kayak Paul Pogba dan Pirlo, jadi ada satu yang jadi mentor, satu yang masih muda banget, aspek-aspek permainannya jadi bisa di-improve, dan ketika dia masuk ke lapangan ada pemain yang lebih senior untuk bisa memberikan rasa tenang dan biar dia melakukan kesalahan dan improve dari kesalahannya gitu. Nah, mari kita lihat nanti apakah permasalahan offering ini bisa diterima oleh klub Bruges, karena memang ekspektasinya dari Bruges itu 35 juta euro itu di depan, tidak dicicil. Nah, ini yang masih menjadi blocker kesepakatan ini tercipta. Nah, berikutnya akhirnya dari Juventus sudah terjadi breakthrough untuk transfer Jadon Sancho. Nah, ini kemarin sempat statusnya ini tertunda atau transfernya dalam mode stall karena memang Juventus mengarahkan fokusnya ke tempat yang lain pada saat itu, kembali mencoba mereconsider karena nggak terlalu convince dengan bagaimana progres negosiasi berjalan, karena harga yang diset oleh Manchester United ya walaupun hanya 15 juta pound, tapi buat tim-tim Italia ya kita tahu ya lagi nggak punya uang gitu kan. Apalagi kemarin baru aja mempermanenkan Francesco Conceição dengan harga 30 juta euro. Jadi mungkin Juve ini masih sedikit menunda-nunda karena dia ingin ada dulu pemain idealnya yang dijual. Karena kan transfer Timothy Weah ke Marseille masih stagnan, dan ini akhirnya di-decide untuk progres transfernya karena Samuel Mbanggula itu sudah resmi dijual ke Werder Bremen dengan biaya 12 juta euro. Jadi seenggaknya udah ada uang masuk nih yang akhirnya itu bisa diputar balik oleh Juventus untuk segera mengakselerasi transfer Jadon Sancho. Nah, uniknya nih perantaranya Manchester United namanya siapa, Bang? Perantara yang di Matthew Conning, namanya Matthew Conning. Jadi ada seorang perantara namanya Matthew Conning yang ditugaskan oleh Manchester United untuk bisa get this deal done. Itu sudah landed di Turin hari ini atau kemarin, itu untuk bisa mencapai kesepakatan dengan Juventus, dan akhirnya Juventus secara resmi menawarkan uang transfer 15 juta pound sterling atau sekitar 18 juta euro lah ya, jadi turun sedikit lah gitu kan. Dan kesepakatan personal antara Jadon Sancho dengan Juventus itu sudah tercipta dengan gaji 5 juta pound dan durasi kontrak 4 tahun plus performance related bonus. Jadi bonusnya itu bisa sekitar 1-2 juta pound sterling tergantung seberapa bagus performa dari seorang Jadon Sancho dalam membela Juventus di musim depan. Nah,
kita akan lihat barangkali akan terjadi konfirmasi resmi untuk kepindahan Jadon Sancho dalam beberapa hari ke depan. Dan ini akan kembali membuat United tinggal punya 2 beban aja, Alessandro Garnacho dan yang kedua Malaysia. Asumsi Malaysia udahlah nggak usah kita hitung ya, ini udah busuk lah ini gitu kan. Udah cedera, gak perform gitu kan, harganya juga murah, ya nggak usah dihitung lah. Ya kita fans MU berdoalah kepada Sancho, berdoalah kepada Garnacho, karena Rashford udah hilang nih bebannya, Jadon Sancho juga udah hilang nih bebannya. Berarti kalian punya uang sekarang untuk kembali diputar secara accounting PSR untuk akhirnya membidik target utama kalian di posisi striker. Karena untuk posisi kiper di berita berikutnya itu bid Manchester United baru saja resmi ditolak oleh Aston Villa untuk seorang Dibu Martinez ya. Jadi Ineos itu udah memberikan penawaran resmi tapi loan untuk Emiliano Martinez gitu. Yang penawaran loan ini langsung ditolak mentah-mentah oleh kubu Aston Villa karena ekspektasi mereka adalah ada transfer fee yang cukup tinggi untuk seorang Emiliano Martinez gitu. Terlepas dari keinginan sang pemain itu untuk pindah ke Manchester United, dan kita semua tahu betapa posisi dari kiper ini sangat rawan di MU, dan aspirasi dari fans MU semua itu adalah memiliki kiper yang baru. Nah, untuk ini bisa tetap progres, akhirnya jalan loan ditempuh sebagai penawaran oleh Ineos agar sembari merapikan strategi mereka untuk mendatangkan striker, yang kipernya tetap harus ada progres nih. Seenggaknya gue coba dulu, gue coba loan lah gitu. Yang langsung ditolak mentah-mentah. Nah, opsi ini menjadi ada 2 nih. Ada plan A, ada plan B. Dengan development transfer di market sekarang, apabila nanti misalnya United dapatnya Oli Watkins atau Vlahovic, nah gua rasa Dibu Martinez bisa datang secara permanen. Tapi apabila yang datang Sesko, striker dengan mahar yang sangat mahal, ini lebih kemungkinan yang datang adalah kiper muda, si Lemans kemarin yang disampaikan juga oleh Fabrizio sebagai target dari Manchester United untuk di posisi kiper. Kurang lebih seperti itu dinamikanya. Kalau memang yang datang plan yang kedua atau backup plan di posisi striker, nah Dibu Martinez itu bisa datang menurut gue untuk kiper dengan permanen transfer. Tapi apabila yang datang striker mahal, yang harganya sedikit mahal, nah itu most likely hanya pemain muda yang akan bisa mengisi, dan kalian harus sabar lah dengan Onana, kurang lebih begitu. Dan di posisi kiper juga akhirnya Manchester City berbahagia karena memulangkan jebolan akademi mereka, James Trafford dari Burnley, dengan harga sekitar 27 juta pound sterling dengan kontrak 5 tahun dan opsi perpanjangan 1 tahun. Memang Trafford ini sudah dipertimbangkan dari beberapa musim lalu. Dia kan ikut eksodus dari Vincent Kompany ke Burnley gitu kan, perdana tampil di Premier League agak sedikit shaky, akhirnya 10 pertandingan terakhir ketika dia debut di Premier League itu digantikan sama Muric, terus juga dia membuat beberapa kesalahan tapi improve aspek permainannya ketika ditempa di Championship, dan beberapa aspek dari permainan seperti one-on-one, keputusan dalam mengambil kapan mau maju, kapan mau ngambil keputusan untuk keluar itu sudah lebih baik. Dan yang paling meningkat dari aspek penampilan seorang James Trafford itu adalah distribusi musim lalu. Jadi kalau kalian lihat percentage dari distribusi dia itu ke gelandang bertahan bahkan sampai 14% gitu sepanjang musim. Dan itu yang membuat Pep Guardiola mengconsider banget, karena memang target utamanya sebenarnya adalah Michel Di Gregorio dari Juventus, tapi Di Gregorio nggak mau pindah ke Manchester City dan menolak penawaran tersebut. Dia pengen stay di Juve. Nah, karena sekarang memang ada penurunan yang cukup signifikan dari performa Ederson, mau nggak mau ini mungkin diambil dulu karena dia juga jebolan pemain akademi, dan sampai ada lagi kiper yang dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh seorang Pep Guardiola available in the market. Ya kurang lebih ini quick fix lah gitu untuk bisa menjembatani formasi. Ada siapa sih namanya? Satu lagi Stefan Ortega
dan juga Trafford di musim depan apabila memang akhirnya Ederson dilepas. Nah itu dia recap di Sabtu yang indah ini my friend, untuk seluruh berita-berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia sepak bola. Terlalu bersemangat nih gue ya, dan tentunya gue akan kembali hadir lagi besok untuk kalian, dan tetap kita jaga rate 1000 subscriber per hari, karena we're not gonna stop here. Setelah 40.000 Fabrizio Romano, kita akan terus, tidak akan berhenti untuk ada lagi milestones berikutnya, yaitu adalah subaton di Inggris ya. Untuk 75.000 akan ada subaton di Inggris. Jadi kalau dengan rate sekarang 1000 per hari, mungkin di 17 Agustus itu bisa mencapai 60 ribuan. Let's make it happen guys, let's make it happen. Ayo kita wujudkan ini untuk akhirnya gue 17 hari bisa subaton di Inggris, nyarin pertandingan langsung di sana, dan gue rencananya mau bikin dokumenter untuk beberapa tim kesayangan kalian, dan tentunya juga episode spesial Football Morning Show langsung di sana ya. Itu dia, ada terus. Kalau sampai ada 1000 hilang sehari, berarti kita skip episode itu. Gimana bang? Skip 1 episode sehari ya. Kalau ada turun dari 1000 sehari, berarti gue boleh libur. Itu aja deh ya, fair dong. Kan selama ini gue udah gak libur nih, dari 12 hari yang lalu gak ada libur, bahkan minggu juga gue tapping gitu. Oke? Gitu ya guys, deal ya, deal. Oke, thank you so much, dan sampai ketemu lagi di episode minggu besok. Bye.